Ya, apa kata Rasul Paulus? Ya. Sebab, ya, ini lihat, para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Kata seolah-olah itu, jadi kita ini diibaratkan mempelai perempuan, harus tunduk kepada ini. Begitu juga. Dan ayat ini sering dipelintir supaya suami bisa mengatur istrinya. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atau jemaat. Jelas, kepala kita adalah Kristus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Kristus itu menyelamatkan tubuh. Ingat, jiwa kita sudah ditebus Allah. Dan Yesus juga menyelamatkan tubuh kita yang penuh dosa. Karena jiwa, roh dan tubuh kita ini kan makhluk rohani. Ingat, malaikat itu makhluk rohani. Tetapi ketika menghujat Roh Kudus, makhluk rohani itu mengutuki dirinya. Malaikat menjadi setan. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan yang jahat. Allah memberikan kehendak bebas untuk bertanggung jawab. Bahkan malaikat juga memiliki kehendak bebas. Tetapi ketika malaikat itu menyombongkan diri dan memberontak terhadap Allah, maka dia melawan Allah, disebut setan, kan begitu. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara harus paham. Manusia berdosa diselamatkan oleh Yesus untuk mendamaikan antara Allah dan manusia adalah Yesus. Maka Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi menyelamatkan jiwa, roh, dan tubuh kita. Nah itu. Maka kita adalah tubuh Kristus, altar Kristus, yang harus disucikan oleh Kristus. Maka disebut Kenisa Roh Kudus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Kata tunduk, lihat dulu kalau suaminya penjudi bagaimana mau tunduk dengan suami penjudi. Itu tadi. Maka disebut usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, di tempat ini berubahlah, sadarlah, Jadi jangan kita ini diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah, kita sia-siakan, gampanglah masih muda, gampanglah. Marilah kita berubah, minimal seolah-olah, makanya kita harus rajin, bernyala, layani Tuhan. Karena akan dibentuk oleh Roh Kudus kita. Tapi kalau kita udahlah malas berdoa, malas ke gereja, bagaimana kita mau bernyala? Hendaklah pelitamu itu bernyala, ditaruh di kaki Dian, bukan di bawah gantang. Nah ini banyak persoalan. Anak-anak Tuhan dia tidak mau bernyala, malah menyembunyikan nyalanya itu di bawah gantang. Bagaimana bisa kelihatan? Tetapi ingat juga sudah bernyala harus melayani Tuhan. Jangan sampai tidak melayani Tuhan. Nah ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi dalam hidup beriman kita di tempat ini. Kehadiran kita bukan hanya kehadiran, tapi benar-benar kehadiran kita itu menjadi terang dan dirasakan oleh semua orang. Itulah kita harus menjadi terang dan garam. Maka kita harus cerdik seperti ular. Mengapa? Kita harus mengatasi kejahatan melalui kehendak Kristus dan tulus seperti merpati. Berpikir positif, berkata inspiratif, bertindak produktif. Nah ini. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu penting.
Mari kita belajar. Semua di tempat ini belajar. Jangan diam-diam aja. Jangan tunggu-tunggu bahasa kami itu. Ya. Jangan bangam, kata orang Sanggoledo kan. Makanya bahasa kitab suci itu tegas dan keras kepada kita supaya kita tetap tegak. Karena bersama Kristus. Nah itu. Lalu syaratnya para suami hendaklah mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita disucikan oleh air dan firman oleh Kristus. Ya, Kristuslah yang membaptis kita melalui perantaran hamba-hambanya. Yesus itu menjadi pengantara kepada Tuhan Allah. Kita hanya sebagai alatnya. Bagi yang mau dibaptis, nah dengarkanlah itu. Ya. Terkadang kita ini disuruh baca kitab suci, buka kitab suci aja masih kuluk kili. Dengarkan kitab suci aja tidak paham. Mendengar aja payah. Apalagi membaca kan? Jadi sekecil apapun pelayanan kita kepada Tuhan Allah. Makanya barang siapa yang memberikan air saja kepada orang yang hina ini, dia sudah melayani aku. Nah ini persoalan-persoalan yang kita akan hadapi dalam dunia pelayanan. Ya. Nah itu. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dan dalam keadaan cemerlang. Tanpa cacat, tidak boleh ada cacat. Kata cacat itu artinya tanpa dosa atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Sang kudus itu Kristus. Kalau kita mau menjadi kudus, kita harus berada di dalam Kristus. Jelas ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Yang berselingkuh berarti tidak mengasihi dirinya sendiri. Yang suka main perempuan, suka main laki-laki, tidak mengasihi istrinya sendiri. Tidak mengasihi suaminya sendiri. Nah itu persoalan-persoalan yang dihadapi kita di masa sekarang kontemporer. Ya. Jadi kalau ada yang suka dengan istri orang, itu adalah dosa. Ya. Kutunggu jandamu, itu dosa. Ini Bapak-bapak baru aja menginginkan perempuan aja sudah berzina, kata Yesus. Ini Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati-hati. Ketika kita menyukai istri orang itu adalah dosa. Ya. Kalau kita tidak mengasihi istri kita berarti dosa. Kita berselingkuh itu dosa. Berat. Dan itu harus disucikan oleh Kristus kembali diri kita. Nah ini persoalan yang dihadapi. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menyala. Kan begitu, menyala. Bagaimana disebut menyala kalau kita itu main judi, main perempuan, mabuk, ya kan, betepo, ya kan, kopang, tah apa lagi lah, ajojing, jongset, jonggan kaset, kalau udah jongset, jonggan kaset, ya kan, sekarang kan eranya ndak jongset, jongtri, jonggan MP3. Nah. Ini Bapak, saudara-saudara itu harus dipahami. Kalau mau berubah, kalau tidak mau berubah ya silakan, makin tersesat. Tuhan Allah itu menarik kita untuk berubah. Siapa yang membuat kita berubah? Tuhan Allah, Yesus Kristus. Ya. Bersyukurlah kita tahu siapa Tuhan Allah. Jangan lagi orang Kristen tuh tidak ngerti Tuhan Allah itu siapa.
Tuhan Allah itulah Yesus Kristus yang ditolak oleh orang Yahudi, yang tidak diterima oleh bangsa-bangsa lain. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara harus paham tuh. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nah, jelas. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Nah, ini Paulus ingin mengatakan siapa yang tidak mengasihi istrinya berarti tidak mengasihi dirinya sendiri. Jadi itu bapak-bapak, saudara-saudara, kita disadarkan. Sadar. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Kalau orang membenci istrinya sendiri berarti dia membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi Paulus itu ingin mengibaratkan bahwa perkawinan itu luar biasa. Di atas cinta orang berpacaran. Ikatan suami istri itu adalah ikatan yang sangat kuat. Menjadi satu daging, ya. Bahkan Yesus katakan, ya, tidak ada suatu apapun yang bisa memisahkan kecuali maut. Jadi sampai Yesus katakan, kamu sesat. Musa menulis surat cerai karena kamu tegar tengkuk. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ikatan ini sangat kuat. Tidak boleh diceraikan manusia. Siapa yang menceraikan akan mendapat kutukan. Baik hamba Tuhan dan sebagainya. Jadi hati-hati bapak-bapak ya, saudara-saudara, jangan merekomendasikan perceraian kalau orang sudah kawin sakramental di gereja Katolik atau kawin di gereja yang lainnya. Tidak bisa. Kecuali dalam bahaya maut. Itu pun bahaya maut lihat dulu. Kalau dia mau bunuh istrinya, ya tangkap dulu. Tapi dia tidak boleh bercerai sampai suaminya disadarkan. Mungkin suaminya gila kali, atau suaminya dirasuki setan iblis. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, jelaslah kalau bapak-bapak berpacaran dengan istri orang, anak gadis orang, padahal punya istri yang sah, itu dosa. Jajan, ya kan? Karena istri udah keriput, keleot, udah tidak terik, apalah, terserah bapak-bapak. Itu akibat materi tadi, banyak duit. Jadi sangsut gitu. Sangsut. Kalau udah sangsut ini susah. Disadarkan berat, mau ada pelepasan, deliverance, eksorsis kali. Ya, ada kuasa gelap di situ. Jadi bapak, saudara-saudara, kalau ada orang berselingkuh itu ada kuasa gelap di situ. Kuasa setan, kuasa iblis. Maka harus ditengking, ditengkeng, diusir. Nah, cara mengusirnya bagaimana? Dengan mohon kehendak Kristus. Dengan pertobatan dulu. Maka orang itu harus menghindar. Apa yang terjadi dengan Daud ketika dia menyukai istri Uria, panglima perangnya. Dia menjadi tergoda dan melakukan perselingkuhan. Dan setelah dia berselingkuh, Uria itu tahu bahwa raja menginginkan istrinya. Maka Uria tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Tidur di teras rumahnya. Setelah itu bukan hal jahat apalagi yang dilakukan oleh Daud. Menyuruh Uria untuk berperang dan di depan dengan pasukan yang sedikit, ya pasti mati. Setelah itu ya bersedihlah Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil istri Uria itu menjadi istrinya. Karena harus bertanggung jawab dengan anak yang ada di dalam itu. Tetapi apa yang terjadi? Nathan mengingatkan Daud. Ya, menegur Daud. Jadi Nathan itu adalah alat Tuhan untuk menegur Daud. Akhirnya Daud tahu dan sadar. Tetapi sudah terlambat, anaknya harus mati. Anak hasil selingkuhannya itu. Karena Uria merasa Daud sudah membunuh suaminya dan sudah berselingkuh dengan dia. Istri Uria Batseba minta bahwa keturunannya lah yang akan mewarisi tahta Daud walaupun masih kecil. Itulah Salomo. Ya kan, abang Salomo mati.
Nah itu persoalan-persoalan yang dihadapi. Maka Bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan berani, itu berbahaya, itu bahaya. Waspada. Jadi jelas sebaliknya, ia merawat dan mengasuhi seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya. Makanya kita dirawat Kristus. Dipanggil. Ya. Saya sarankan gereja Okumene itu punya lonceng. Lonceng sudah ada kan kemarin kan untuk ini ya, misa, tapi harus ada dikasih lonceng. Biar jam 6 itu lonceng. Ya Pak Andre. Biar orang tahu kalau gereja Katolik itu ada Angelus. Teng 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 kan gitu. Ini banyak tidak paham nih. Ya kan? Karena banyak di antara kita tuh pikir kita tuh ya kita diingatkan untuk selalu ingat kepada Tuhan. Karena itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Makanya ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita adalah milik Kristus. Ketika kita dibaptis, kita dimateraikan oleh Kristus menjadi miliknya. Ketika dibaptis, kita memperoleh karunia. Bisa menyebut Tuhan Allah itu Bapa. Kalau orang Yahudi mana bisa nyebut Tuhan Allah itu Bapa? Memanggil Tuhan itu Bapa karena Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Kristus. Kita menjadi murid-murid Kristus. Kita menjadi kanisah Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru, bukan lagi ciptaan dari daging, tetapi ciptaan dari roh, dari air dan darah Kristus. Kita menjadi dan memperoleh karunia keselamatan. Nama kita dicatat, tapi ingat, baru nama aja dicatat tuh. Untuk masuk nanti kita harus diperiksa, dihakimi oleh Kristus Yesus. Nah, Bapak-bapak, mari kita sadar untuk menyadarkan itu. Kita bersama saling berdoa. Rahasia ini sungguh besar, bayangkan. Paulus menyatakan rahasia ini sungguh besar. Sungguh besar itu, kalau terbesar itu kalah, sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaah. Nah itu. Jadi supaya orang-orang Efesus itu paham, supaya dia tidak berselingkuh dengan dewa-dewa lain, berselingkuh dengan iman-iman lain, berselingkuh dengan kepercayaan lain. Makanya iman itu seperti hubungan suami istri. Jadi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita menyembah berhala, kita pergi ke tempat-tempat pohon-pohon besar, entah apalah yang kita lakukan, kita meramal zodiak, buka primbon, buka ini, buka itu, berarti kita berselingkuh kepada Kristus. Kita tidak lagi menjadi manusia terkutuk, kita menjadi manusia yang diberkati. Ya, sekali diberkati Allah melalui Kristus Yesus. Kita adalah berkat bagi sesama, tapi kita kalau keluar dari Kristus, kita menjadi kutuk bagi orang lain. Nah itu. Nah, supaya paham ya Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin ada yang jarang-jarang ke gereja, mulai mau pindah-pindah. Anda sudah menjadi milik Kristus, tidak bisa keluar dari Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Titik, tidak ada koma-koma. Ya. Nah itu Bapak-bapak. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Jadi hubungan suami istri itu adalah hubungan dengan Allah. Yang menyatukan suami dan istri itu adalah Allah, Tuhan Allah, Kristus Yesus, Roh Kudus. Kata kakek saya dulu tuh, kawin Tuhan dulu, bukan kawin adat. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah itu.